Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu tentang persamaan diferensial biasa. Untuk minggu ini kita akan fokus pada persamaan diferensial biasa atau PDB linear order kedua dengan koefisien konstanta dan sisi sebelah kanan sama dengan 0. Jadi di sini ada tanda yang perlu kalian perhatikan, bahwa ini ada d kuadrat y per dx kuadrat. Kemudian ada sisi sebelah kanannya itu adalah sama dengan 0. Kalau kemarin kita fokus di sini ya, linear order ke-1, kalau sekarang kita beranjak ke linear order kedua. Oke, kemudian di sini buku acuannya ada yang paling utama adalah Marie-L-Boas. Kita lanjut, di sini kita punya persamaan y aksen 2 plus 5y aksen plus 4y sama dengan 0. Nah, kita akan identifikasi satu-satu ke dalam diferensial operator namanya, atau D. Yang pertama kita akan melihat di sini ada dy, di mana d-nya itu besar, y-nya kecil, sama dengan dy per dx. Nah, di sini. Nah, ini sama dengan y aksen. Jadi kita bisa mengubah y aksen itu ke dalam diferensial operator. Kemudian untuk yang y aksen 2 ini kita ubah menjadi d kuadrat y, di mana d ini adalah diferensial faktor, diferensial operator maksud saya. Oke, ini ada permisalannya. Ini ada d plus 1, d kuadrat plus 5d plus 4. Ini adalah contoh-contoh penggunaan dari diferensial operator pada persamaan diferensial linear yang kita temui. Kemudian kita lihat untuk yang selanjutnya adalah tentang persamaan ini y aksen 2 plus 5y aksen plus 4y sama dengan 0. Ini mau kita cari solusinya. Jadi kita mau cari solusi nanti nilai y-nya ini sama dengan berapa gitu. Itu adalah solusi umum. Nah, ini kita ubah. Jadi kita punya namanya diferensial operator, kita ubah persamaan ini ke dalam notasi diferensial operator, di mana y aksen 2-nya ini berarti jadi d kuadrat y, kemudian plus y aksennya berarti 5dy, kemudian 4y-nya masih tetap. Oke. Kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan. Gimana? Ini tidak susah ya. Coba kita runut satu-satu. Pertama, kita punya persamaan yang tadi yang sudah kita bentuk menjadi diferensial operator. Kemudian kita cari nilai dari akar-akarnya. Jadi kita cari akar-akarnya nih. Kita cari nilai akar dari persamaan ini. Jadi ini d kuadrat y plus 5dy plus 4y. Ini kita ini ubah dulu ya. Kita keluarkan y-nya di sini. Jadi d plus 1, atau kalau kita keluarkan mungkin akan ketemunya begini, d kuadrat plus 5d plus 4 begitu, atau y begitu ya. Nah, ini kita ubah menjadi seperti ini. Jadi ini diakarkan, dicari akarnya, ini d plus 1 dalam kurung d plus 4 y begitu. Nah, dimana berarti kita akan menemukan akar-akarnya, yaitu A sama si B, dan A sama B ini adalah satu konstanta, punya nilai tertentu begitu. Jadi kalau kita punya persamaan ini, maka kita akan mendapatkan d plus 1 d plus 4 y sama dengan 0, atau kita bisa balik juga ya, AB nya bisa dibalik-balik gitu. Oke. Kemudian kita sekarang cari solusi ya, satu-satu. Jadi ketika kita punya tadi sudah mau mencari akar-akarnya ya, kita akan coba runut satu-satu. Yang pertama kita lihat dulu yang ininya, ini, maka kita akan selesaikan dulu. Ini sama-sama ada nilai y-nya, kemudian kita masukkan jadi dy, kemudian sebelahnya 4y sama dengan 0. Kemudian dy ini kan adalah dy per dx ya. D besar y sama dengan dy per dx.
ditambahkan 4y sama dengan 0. Kemudian ini 4y nya pindah ruas, dy per dx sama dengan minus 4y. Kemudian ini kita ingat lagi, kita mencari solusi dengan pemisahan variabel yang pernah kita kerjakan ketika linear order ke-1 kemarin. Ini kita hubungkan yang ada dy, kemudian y-nya dipindah ke sini, kemudian dx-nya dipindah ke sini. Kemudian kita integralkan masing-masing ruas kanan dan ruas kiri. Integral 1 per y dy sama dengan integral minus 4 dx. Maka kita akan ketemu ln y sama dengan minus 4x plus ln a. Ini ln a ini sama dengan c-nya ya, konstantanya, dan disetarakan jadi ln a. Kemudian di sini kita akan mengubahnya menjadi y begitu. Makanya kita ubah ke dalam e pangkat ln y, maka yang di sampingnya ini kita pangkatkan, kita ubah semua menjadi e pangkat ya. E pangkat minus 4x plus kali pangkat ln a. Maka ketika ini e pangkat ln y sama dengan y, kemudian ini e pangkat ln a jadi a, kemudian dikalikan e pangkat minus 4x. Nah begitu. Kemudian ini kita udah dapat satu solusi dari d plus 4y ini ya, sama dengan 0. Maka kita cari solusi untuk akar yang satu lagi. Untuk yang satu lagi kita akan melihat cara yang sama juga ya. Kita ubah menjadi masing-masing ya. Ini jadi dy plus y sama dengan 0. Kemudian ini ada dy adalah dy per dx begitu. Sama dengan kalau dilihat di sini minus y ya, karena ini pindah ruas ke sebelah kanan. Kemudian ini ada dy per y karena kita ganti ke sebelah sini. Kemudian dx-nya pindah jadi minus dx. Kemudian kita integralkan ruas kanan dan kiri. Integral dari 1 per y dy sama dengan integral dari minus dx. Maka kita akan ketemu ln y sama dengan minus x plus ln b. Nah dari sini kalian akan bisa mendapatkan y solusinya itu dengan e pangkat ln y sama dengan e pangkat minus x. Ini karena berubah jadi e, jadi kali e pangkat ln b begitu. Ini kemudian kita ubah menjadi y sama dengan ini b kali e pangkat minus x begitu ya. Oke. Jadi kita sudah ketemu ya untuk akar-akarnya tadi ya. Jadi yang pertama kita lihat ada y sama dengan ae pangkat minus 4x. Yang satunya y sama dengan be pangkat minus x. Maka solusi umum yang didapat ya dari persamaan yang kita punya tadi, persamaannya adalah seperti ini ya. Tadi y aksen 2 plus 5y aksen plus 4y begitu. Ya di sini harusnya 4y ya. Ini ada 4y harusnya. Sama dengan 0. Ini punya solusi yaitu penambahan dari yang mana kita ambil dari akar yang 1 dengan akar yang 2 gitu. Nah y sama dengan ae pangkat minus 4x plus be pangkat minus x gitu. Nah ini kalau kalian lihat ya, jadi mudahnya kalian cari akar dari persamaannya, kemudian kalian nanti akan masukkan ke dalam persamaan y sama dengan ini bla 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 ini. Nah ini rinciannya. Nah sekarang gimana cara mengerjakan dengan lebih cepat ya. Ini tahapannya ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu ketika kalian punya persamaan diferensial linear order kedua ya, kalian harus mengubahnya menjadi operator D untuk D per dx gitu ya. D kalau misalkan kalian punya dy berarti dy per dx begitu. Kalau kalian ada d kuadrat berarti kan d kuadrat y per dx kuadrat gitu. Jadi ini kalian ubah menjadi
D besar gitu. Kemudian faktorkan D tersebut ya, D itu adalah tadi namanya diferensial operator untuk mendapatkan angka dan akar-akarnya. Jadi akar-akarnya itu berapa, diidentifikasi. Akarnya ada 2 kan, A kecil nanti nilainya berapa, B kecil nilainya berapa. Kemudian kita bisa langsung memasukkan ke dalam solusi umum. Jadi solusi umumnya gini Kak. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan akar-akarnya nih, A-nya dapat, B-nya dapat, maka kita bisa memasukkan A-nya di sebelah sini, B-nya di sebelah sini. Gitu. Jadi kalau kita lihat yang tadi itu ini kan kalau diakarin nih, ini kan D-nya sama dengan -1 ya. Kemudian yang satunya adalah D-nya sama dengan -4. Begitu. Jadi di sini kalau kalian lihat ya nilainya ya akan satunya minus E pangkat -1 dan E pangkat -4. Ini bisa dibolak-balik ya. Gitu. Jadi kita dapat akarnya, kita tinggal memasukkan ke dalam solusi umum ini. Nah, ini adalah solusi dengan cara yang efektif untuk mendapatkan persamaan atau solusi umum dari satu persamaan diferensial linear orde kedua. Tapi dengan catatan nilai A itu tidak boleh sama dengan B. Jadi nilai akarnya itu tidak boleh sama. Maka kita bisa memasukkan ke dalam solusi ini, begitu. Oke. Sekarang kalau kasusnya nilai akar-akarnya itu sama. Jadi kalau ini tadi dia berbeda, kalau di sini sama. A itu punya nilai sama dengan B. Maka kalau kita punya nilai akar yang sama, ini kita contohkan ya. Ini berarti karena A nilainya sama dengan B, jadi B-nya kan sama dengan A. Maka kita jadikan yang sama semua. D minus A, Y sama dengan 0. Ini kita ibaratkan bahwa misalkan 4 ya, berarti D minus 4 berarti akarnya sama dengan 4. Jadi dia punya akar yang sama. Kita coba lihat bagaimana urutan pengerjaannya. Pertama ini kita cari cara ya untuk menyelesaikannya. Kita jadikan dulu, ini lebih mudahnya, D minus A dalam kurung D minus A kemudian kurung tutup Y, ini diibaratkan menjadi U. Kemudian berarti yang ini nanti kita ubah jadi U. D kurang A kurung tutup U sama dengan 0. Begitu. Kemudian nanti kita lakukan pemisahan variabel ya kayak yang sebelumnya, maka DU sama dengan AU. Kemudian DU ini kita ubah jadi DU per DX sama dengan AU. Di sini kita kelompokkan, yang ada U-nya kita pindah ke sisi kiri, jadi DU per U sama dengan A sama DX-nya, A DX. Kemudian setelah kita dapatkan itu, kita lakukan integral di kanan dan kirinya. Di kanan kirinya kita melihat ada 1/U DU, kemudian yang satunya adalah integral dari A DX. Di sini kita lakukan integral jadi ln U sama dengan AX plus ln A, ini biar setara ya. Kemudian kita mau nyari U-nya itu nanti berapa, maka kita jadikan E ln U sama dengan E pangkat AX dikalikan E pangkat ln A. Kemudian di sini E pangkat ln U sama dengan apa? Sama dengan U. Sama dengan, berarti ini A dikalikan E pangkat AX. Nah, si U-nya ini kita masukkan lagi ke dalam persamaan yang ini kan. Ya kan? Jadi U-nya punya nilai A kali E pangkat AX sama dengan kurung tutup D minus A tutup lagi Y, begitu. Jadi kita akan hitung lagi nih. Kita dapatkan ini. Selanjutnya, setelah dapat itu kita lakukan lagi. Di sini ada kita jabarkan ya, ini D minus A kurung tutup Y, ini jadi DY minus AY sama dengan nilai ini AE pangkat AX gitu ya. Kemudian ini kita jadikan ke Y aksen ya. Jadi ini jadi Y aksen minus AY sama dengan AE pangkat AX gitu.
ini kita selesaikan ya persamaan ini. Mudahnya pakai apa? Mudahnya pakai metode linear equation seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di linear equation berarti kalian perlu identifikasi apa? Perlu identifikasi P-nya, perlu identifikasi Q-nya agar bisa mendapatkan solusi adalah YE pangkat I sama dengan integral dari Q E pangkat I dx plus C ya, kalau kalian lihat di sebelumnya begitu. Oke, sekarang kita coba cek dari persamaan yang kita punya ini. P-nya berarti minus A dan Q-nya A kali E pangkat AX begitu. Nah, sekarang kita hitung untuk mendapatkan I, karena I-nya itu akan dimasukkan ke dalam solusi untuk yang ini kan. I sama dengan integral dari P dx. P-nya itu adalah integral dari minus A dx berarti. Sama dengan apa? Sama dengan minus AX. Maka kita akan mendapatkan E pangkat I adalah E pangkat minus AX. Nah, ini kita udah mendapatkan E pangkat I. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya ini. Berarti YE pangkat I berapa? Berarti YE pangkat minus AX, karena ini dimasukkan. Sama dengan integral dari Q-nya, kita masukkan AE pangkat AX gitu ya. Dikalikan E pangkat I. Berarti dikalikan ini. Begitu. Nah, habis itu kita hitung ya. Oke, kita hitung. Nah, ketika kalian mendapatkan ini ada plus, ini ada minus, maka ketika ada perkalian ini artinya pangkatnya akan ditambahkan ya. Jadi ini punya pangkat 0. Pangkat 0 artinya 1. Semua bilangan pangkatkan 0 1. Kemudian di sini masih tetap ya. Jadi ini integral yang sisi kanan itu tinggal nilai A aja. Gitu. Kemudian gimana kita mendapatkan solusi berikutnya adalah kita integralkan A-nya, kemudian kita akan mendapatkan AX plus B, di mana B-nya ini adalah konstanta ya. Kemudian kita akan mendapatkan solusinya berupa ini. Y sama dengan kurung buka AX plus B kurung tutup E pangkat AX gitu. Jadi kita mencari akar, nanti akarnya kita masukkan ke dalam solusi umum ini gitu. Jadi kita punya persamaan ya, karena sama-sama dengan A, nanti A-nya tinggal dimasukkan ke dalam ini. Nah, sangat mudah ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir adalah kompleks conjugate roots gitu. Di sini perbedaannya apa? Ini ada yang dimaksud dengan imaginer ya. Gitu. Jadi ini diibaratkan yang kalau tadi A dan B, ini ada alfa dan beta. Jadi kalau kita punya hasil dari akar-akar tadi itu punya nilai tertentu, misalkan 1 plus minus 4i begitu. Ini contoh aja ya. Atau ya kalau di sini kita notasikan alfa plus minus i beta. Nah, ini kita punya solusi. Nah, kalian bisa memasukkan solusi yang manapun. Ada yang ini boleh, atau kita ubah jadi sin cos juga boleh. Nah, kalau untuk ini solusi umumnya adalah Y sama dengan A dikalikan E kurung tutup alfa plus I beta kurung tutup X plus dan lain-lain ya. Kemudian ini kita ambil yang sama, yang samanya adalah ada E pangkat AX gitu. Jadi E pangkat AX nya kita keluarkan, tinggal yang berbeda ini harusnya ada kurung tutup ya gitu. Jadi di sini ada solusinya adalah E pangkat alfa X kurung buka A dikalikan E pangkat I beta X plus BE pangkat minus I beta X begitu. Nah, kita mau coba yang lebih ringkas lagi, kita ubah E plus minus I beta ini, beta X ini kita ubah ke dalam cos dan sin. Nah, ketika kita ubah cos dan sin, maka kita akan mendapatkan persamaan ini sama-sama dari yang di atas, dan kita akan mengubahnya ya ke dalam kosin ya. Di sini yang A-nya itu jadi ya ini bisa apa aja ya, bisa A, bisa C, bisa macam-macam. Kalau di sini kita jadikan
C saja gitu, nggak apa-apa. Nah ini kita ubah jadinya ada C1 sin beta X plus C2 cos beta X ya, begitu. Nah di sini nanti kita akan jadikan lebih ringkas lagi, itu menjadi solusi yang ini. Jadi C1 C2 nya ambil saja sebagai satu konstanta C, atau kalian bisa juga sih pakai konstanta A begitu, dikalikan E pangkat alpha X gitu, kemudian sin kurung buka beta X plus gamma ya. Ini ringkasnya ya. Nah sekarang kita akan coba masuk soal ya. Jadi kalian tadi sudah mengenal bahwa akar-akarnya itu bisa memiliki nilai yang beda, A sama B beda, itu punya solusi seperti itu. Kemudian ketika akarnya sama akan punya solusi berbeda lagi. Nah ketika akarnya itu mengandung komponen imajiner, maka solusinya adalah yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya. Nah soalnya ini kita ambil ada Y aksen 2 minus 6Y aksen plus 9Y sama dengan 0. Kemudian ini lagi-lagi kita ubah ya. Kita ubah D kuadrat Y minus 6DY plus 9Y sama dengan 0. Ini kita ubah ya. Ini sudah paham harusnya. Kemudian kita mencari akar-akarnya. Ini jadi D kuadrat minus 6D plus 9 gitu ya. Ini kita cari akarnya dari sini. Maka ini ada D minus 3 kurung tutup D minus 3, artinya ini punya akar yang sama, yaitu sama dengan 3. Solusinya gimana? Tinggal kita masukkan tadi ke solusi umum yang sebelumnya. Y sama dengan AX plus B kurung tutup E pangkat AX, dimana A nya adalah 3, maka kita masukkan 3. Nah begitu. Untuk cek lagi coba kalian cek di slide sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya first equal roots maksud saya, kita bisa menggunakan persamaan ini nih. Jadi kita tinggal masukkan aja A nya berapa. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Ini sudah ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita punya Y aksen 2 plus Y aksen minus D2Y sama dengan 0. Maka kita jadikan dulu seperti tahapan yang tadi, jadikan dulu ke dalam menggunakan operator diferensialnya atau D besar ya. Nah kita udah dapatkan dari sini ada D kuadrat plus D minus 2. Ini kita cari akarnya, berarti D minus 1 sama D plus 2 itu adalah akarnya. Berarti akarnya itu adalah A sama dengan 1 begitu, dan B nya sama dengan minus 2. Ini kemudian kita masukkan ke solusi umumnya. Solusi umum untuk ini, untuk yang mempunyai akar tidak sama, itu adalah yang ini. Y sama dengan AE pangkat AX plus BE pangkat BX. Kemudian tinggal kita masukkan A nya berapa? 1, B nya berapa? Minus 2X. Ini gimana Bu? Kalau kita tukar nggak apa-apa. Jadi misalkan kalian D plus 2 dulu baru D minus 1, artinya nanti A nya jadi AE pangkat 2X, kemudian E minus 2X, kemudian BE pangkat minus X, itu tidak masalah. BE pangkat X, A berarti BE pangkat X maksud saya. Begitu ya, jadi nggak masalah itu nanti kalian tukar gitu. Kemudian yang terakhir nih contoh soal ketiga itu adalah yang menggunakan ada imajiner I, jadi ada komponen I nya. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan yang seperti sebelumnya gitu. Kalau ini kan mudah untuk diselesaikan. Kalau ini memang harus mencari akarnya dengan rumus ABC. Ini kalian ingat-ingat rumus ABC dulu. Nah ini kita ubah dulu Y aksen 2 minus 4Y aksen plus 13Y menjadi ini D kuadrat minus 4D plus 13 kurung tutup Y. Ini kita cari akar-akarnya. Akarnya gimana caranya? D sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC minus E per 2A.
kita identifikasi B-nya berapa. B-nya itu minus 4 ya. Jadi kalau ini minus B, ini berarti tinggal 4. Plus minus akar dari minus 4 kuadrat minus 4AC. 4 dikalikan 1 dikalikan 13. Nah, kemudian kita hitung lagi 4 plus minus akar dari minus 4 kuadrat 16 dikurangi 52 per 2. Kemudian ini kita hitung ya, jadi ada 4 plus minus akar minus 36, ini 16 minus 52. Kemudian kita hitung ya, 4 dibagi 2 ini adalah 2. Kemudian akar negatif 36 per 2, maka kita akan mendapatkan akar dari minus 1, kemudian akar dari 36, dimana akar minus 1 itu adalah I. Jadi 2 plus minus 6I per 2, atau kita akan mendapatkan akar persamaan ini adalah 2 plus minus 3I. Nah, ini dimana alfanya adalah 2 ya, kemudian betanya adalah 3. Maka kita akan memasukkan ke dalam solusi umumnya. Nah, solusi umumnya gampang kalau kalian bisa pakai yang mana aja, tapi yang paling ringkas ya Y sama dengan C, atau bisa A juga terserah, itu konstanta aja bebas. E pangkat alfa X sin dalam kurung beta X plus gamma. Kemudian kita masukkan alfanya itu dengan 2, kemudian betanya dengan 3. Oke, jadi saya harap kalian paham ya tentang menyelesaikan persamaan diferensial biasa linear orde kedua dengan suku kanan sisi sebelah kanan sama dengan 0. Karena tidak susah ya, tinggal kalian cari akar-akarnya, kalian cek akarnya itu dia sama, berbeda, atau dia mempunyai bilangan imajiner, itu punya solusi yang berbeda-beda gitu. Jadi disesuaikan begitu. Oke, saya rasa cukup sekian dan selamat belajar ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum.